Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, adik-adik mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ke-12 ya, untuk mata kuliah Statistika Dasar. Nah, untuk hari ini, tema yang akan kita bahas tentang mata kuliah Statistika Dasar yaitu tentang distribusi sampling rata-rata. Oke, jadi yang pertama kita mau lihat dulu sebenarnya apa sih definisi daripada sampel itu ya. Jadi kalau secara umum, sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi ya. Jadi otomatis sampel yang diambil dari sebuah populasi itu harus memiliki sifat yang sama dari apa yang diambil dari populasi ya, seperti itu. Nah, kemudian banyaknya pengamatan dalam sebuah sampel itu kita sebut dengan ukuran sampel atau biasa disimbolkan dengan N kecil. Sementara untuk populasi itu biasanya disimbolkan dengan N besar ya, seperti itu. Nah, kemudian jenis sampel secara umum itu ada dua, yaitu sampel kecil dengan sampel besar. Dikatakan sampel kecil apabila jumlah sampel yang diambil dari populasi itu lebih kecil atau sama dengan 30% dari jumlah populasi ya. Misalnya saja saya punya populasi 100 orang. Kemudian saya ambil sampelnya mungkin sekitar 29 orang. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai sampel kecil karena persentase dari jumlah keseluruhan populasi itu hanya sekitar 29%. Berarti di bawah dari 30% ya, seperti itu. Nah, tetapi apabila saya mengambil jumlah sampel misalnya saya ambil 40 ya, otomatis persentase dari keseluruhan populasi yang tadinya berjumlah 100 orang, kemudian saya ambil sampel sebesar 40 orang, maka ada 40% persentase dari sampel. Jadi itu termasuk dalam kategori sampel besar ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat-sifat atau ciri-ciri yang bisa diamati dalam suatu sampel itu kita sebut dengan karakteristik sampel. Misalnya saja jenis kelamin, kemudian pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Jadi otomatis misalnya kalau kita punya populasi di sebuah kota misalnya, kemudian kita ambil populasinya itu karakteristik dari orang-orang, ya otomatis kita kelompokkan dalam jenis kelaminnya, pria dan wanita, kemudian pekerjaannya apa, umurnya berapa, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil pengukuran karakteristik sampel ini itu kita sebut dengan statistik sampel ya. Misalnya saja rata-rata, simpangan baku, dan variansi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke distribusi sampel rata-rata ya. Kalian bisa lihat, perhatikan bahwa bila populasi dengan rata-rata mu X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian ya, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai persamaan. Itu rata-ratanya itu untuk mu X bar itu sama dengan mu X ya. Sementara untuk simpangan bakunya di sini itu ada dua persamaan ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan untuk populasi terbatas dan populasi tidak terbatas ya. Nah, cara menentukan apakah kita nanti menggunakan persamaan untuk populasi terbatas atau populasi tidak terbatas yaitu kita lihat bunyi daripada
soalnya ya. Jadi kalau misalnya soalnya memang ditentukan di situ bahwa jumlah populasinya itu ada sekian ya, misalnya di situ ada jumlah populasinya 100 orang yang diambil sampel misalnya 50 orang ya, berarti dia kategori populasi terbatas karena memang sudah ditentukan jumlah populasi dan juga sampelnya ya. Tetapi apabila populasinya tidak ditentukan di soal, hanya yang ditentukan itu adalah jumlah sampelnya, maka kita gunakan persamaan yang sebelah kanan ya. Jadi untuk yang populasi terbatas ini kita gunakan yang persamaan sigma x bar itu sama dengan sigma x dibagi dengan akar n itu dikali dengan akar n besar kurang n kecil dibagi n besar kurang 1 ya. Sementara untuk yang populasi tidak terbatas di sini itu kita menggunakan persamaan mu x bar itu sama dengan mu x dibagi dengan akar n ya. Nah, biasanya untuk populasi yang tidak terbatas ini itu biasanya kita temukan pada penelitian kualitatif ya. Biasanya kan dalam penelitian kualitatif itu ada populasi yang bertambah ya, biasanya dengan menggunakan metode snowball, di mana dari penelitian awal misalnya kita tentukan bahwa sampelnya itu sekitar misalnya ada 50 orang, tetapi karena kondisi tertentu yang memungkinkan sampelnya itu harus ditambah karena ini masuk kategori penelitian kualitatif, maka sampelnya bertambah misalnya menjadi 75 orang. Nah, kemudian tahap berikutnya lagi karena kita butuh sampel lebih banyak lagi dan itu harus ditambah supaya penelitiannya berjalan, maka sampelnya bertambah lagi misalnya menjadi 98 orang ya, misalnya seperti itu. Jadi metode snowball yang digunakan pada penelitian kualitatif itu memungkinkan sampelnya itu terus bertambah. Nah, di situ biasanya populasinya itu otomatis akan bertambah juga menyesuaikan dengan sampelnya ya, seperti itu. Beda dengan penelitian kuantitatif yang memang dari awal sudah dipatok atau ditentukan bahwa sampel yang diambil dalam penelitian ini itu misalnya populasinya ada 100 orang, kemudian misalnya sampelnya yang diambil itu cuma 30 orang. Berarti yang 30 orang itu dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian itu tidak akan berubah ya, seperti itu. Jadi tergantung nanti dari bunyi soalnya apakah nanti memang di situ ditentukan jumlah populasi atau tidak ya. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan untuk populasi terbatas apabila memang jumlah populasi dan jumlah sampelnya ditentukan. Sementara kalian bisa menggunakan persamaan populasi tidak terbatas apabila memang jumlah sampelnya diketahui tetapi jumlah populasinya itu tidak diketahui ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang rata-ratanya sama menggunakan persamaan sigma x bar itu sama dengan sigma x ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk distribusi sampel rata-rata ini apabila populasi n terbatas atau tidak terbatas ya. Jadi dua-duanya sifatnya bisa saja populasinya yang tadi diketahui jumlahnya dan tidak diketahui jumlahnya itu memiliki rata-rata mu x dan simpangan baku sigma x, diambil sampel berukuran besar di mana n lebih besar atau sama dengan 30 secara berulang atau tanpa kepengembalian, maka distribusi sampel rata-rata itu akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku ya. Jadi kita menggunakan nanti tabel Z dan untuk membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Jadi Z hitungnya itu nanti dicari dengan menggunakan persamaan X bar dikurang dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar sama dengan X bar dikurang dengan sigma X dikurang dengan mu X dibagi dengan sigma X bar ya. Jadi itu untuk persamaannya nanti. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nanti nilai rata-ratanya, biasanya rata-ratanya itu memang sudah ditentukan di soal untuk mu X barnya itu. Kemudian kita tinggal cari simpangan bakunya melalui persamaan yang sebelumnya tadi untuk populasi terbatas dan populasi terbatas dengan sigma X bar ya.
Jadi setelah kita dapatkan dari mu x barnya tadi, kemudian sigma x barnya tadi, kita lanjutkan dengan menggunakan persamaan distribusi Z ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk contoh soalnya, jadi di sini ada contoh soal tentang distribusi sampling rata-rata ya, supaya kalian lebih mengerti tentang penggunaan persamaannya tadi. Jadi di sini contohnya misalkan distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza itu mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Nah, jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, maka hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam ya, seperti itu. Jadi asumsi contohnya ini itu bisa kita samakan misalnya di kelas ini ya, misalnya di kelas ini jumlah mahasiswanya itu ada 28 misalnya 28. Nah, populasinya kan ada 28 ya. Kemudian kita ambil sampel misalnya ada 10 orang misalnya. Jadi 10 orang dijadikan sampel dari 28 populasi tadi. Nah, kita mau hitung misalnya untuk yang nilai ujian tengah semesternya kemarin itu dari 28 mahasiswa itu mendapatkan misalnya rata-rata keseluruhannya itu adalah 83 misalnya 83. Nah, dari sampel tadi kita ambil yang 10 orang. Nah, kita mau tentukan misalnya apakah dari ke-10 orang itu nilainya ada yang melebihi daripada misalnya 84 ya. Jadi yang patokannya tadi populasi itu 83, kemudian dari patokan sampel yang 10 orang itu kita ambil misalnya 84 ya. Apakah dari ke-10 orang itu ada nilainya yang melebihi 84 atau yang kurang dari 84 ya. Jadi asumsi soalnya itu sama seperti ini ya, seperti itu. Nah, cara untuk menyelesaikan persamaan ini yaitu dengan menggunakan persamaan yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Jadi kita tentukan di sini bahwa untuk X besarnya itu yang merupakan kecepatan maksimum dari mobil Avanza. Nah, kemudian N tadi itu diketahui jumlah populasi untuk mobil Avanza itu ada 1000 mobil ya. Kemudian untuk mu X-nya itu 135,8 yang merupakan kecepatan rata-rata dari 1000 mobil Avanza tadi. Kemudian untuk sigma X sama dengan 4,2. 4,2 ini adalah simpangan baku ya. Kemudian N jumlah sampel ya. Jadi jumlah sampelnya itu ada 100 dari keseluruhan populasi. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah tentang probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza yang memiliki kecepatan rata-rata itu melebihi 136,5 km per jam ya. Jadi yang ditentukan di sini adalah untuk X barnya itu yang lebih kecil yang lebih besar dari 136,5 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaannya yang dimana mu X barnya itu sama dengan mu X yaitu sebesar 135,8 ya. Jadi kecepatan maksimumnya tadi itu sebesar 135,8 km per jam untuk yang diambil dari populasi ya. Jadi kita masukkan di persamaannya dimana sigma X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan akar N dikali dengan N besar kurang N kecil dibagi N besar kurang N1 ya. Nah, di sini itu yang kita ambil persamaannya tadi adalah yang populasi
terbatas. Mengapa populasi terbatas? Karena di soal itu memang sudah ditentukan jumlah populasinya ada 1000 dan jumlah sampelnya ada 1000 ya. Jadi kita gunakan yang persamaan yang sudah ditentukan memang populasi dan sampelnya. Jadi kita tidak menggunakan yang tidak terbatas, maksud saya, tetapi kita menggunakan persamaan yang terbatas ya, seperti itu. Nah, maka didapatkanlah untuk sigma X-nya itu kita masukkan 4,2, kemudian dibagi dengan N kecilnya tadi, jumlah sampelnya ada 100, dikali, kemudian akar dari N besarnya jumlah populasinya ada 1000, dikurang jumlah sampelnya 100, jadi 1000 kurang 100, dibagi dengan jumlah populasinya ada 100 kurang 1. Maka didapatkanlah nilai 4,2 dibagi dengan 10, jadi 10 ini didapatkan dari akar 100 ya. Kemudian dikali dengan akar 900 didapat dari 1000 kurang 100, kemudian dibagi dengan 999, itu didapat dari nilai 1000 kurang 1 tadi ya. Maka setelah itu didapatkan 0,42 dikali dengan 0,9492. Jadi 0,9492 ini merupakan akar dari 900 bagi 999. Maka setelah dikalikan antara 0,42 dikali dengan 0,9492, maka didapatkanlah hasil 0,3987 ya. Nah, itu untuk nilai sigma X barnya ya, sigma X barnya. Nah, setelah itu kita cari sekarang yang nilai Z, dimana untuk persamaannya yang sudah kita pelajari tadi adalah X bar dikurang dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar ya. Karena semuanya sudah diketahui nilainya dan sudah yang sigma X barnya itu sudah tadi dicari, maka kita tinggal masukkan yang persamaannya, dimana nilai untuk X barnya itu adalah 136,5 dikurang dengan nilai dari mu X bar 135,8 dibagi dengan nilai sigma X bar yaitu 0,3987. Maka didapatkanlah 0,7 yang merupakan hasil pengurangan dari 136,5 dikurang dengan 135,8, kemudian dibagi 0,3987. Nah, dari hasil pembagian tersebut didapatkanlah nilai akhirnya 1,757. Nah, di sini kita ambil dua angka penting untuk yang di belakang, maka didapatkan nilai akhirnya 1,76. Jadi nilai Z-nya di sini adalah 1,76 ya, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya itu sekarang kita cari nilai pada Z tabel ya. Jadi Z-nya tadi sudah diketahui 1,76. Sekarang kita cari nilai probabilitasnya ya. Jadi probabilitasnya nanti ini kita masukkan di persamaan 1 kurang P. Nah, cara untuk menentukan probabilitasnya di sini, dimana kita sudah ketahui tadi nilai Z-nya sebesar 1,76, maka kita buka untuk tabelnya. Caranya yaitu dengan melihat nilai pada baris sebesar 1,7, kemudian untuk nilai kolom yaitu 0,06 ya. Jadi mengapa begitu? Karena nilai 1,76 itu bisa didapatkan dari nilai 1,7 ditambah dengan 0,06 ya. Jadi setelah kita telusuri pada distribusi normal kumulatif Z, maka titik pertemuan antara nilai baris sebesar 1,7 dengan titik pertemuan untuk nilai kolom sebesar 0,06, maka didapatkan untuk nilai probabilitasnya itu sebesar 0,9608 ya, seperti itu. Jadi untuk nilai distribusi normal kumulatif Z untuk probabilitasnya itu sebesar 0,9608. Nah, setelah kita dapatkan nilai untuk probabilitasnya tadi sebesar 0,9608, sekarang kita tinggal masukkan di persamaannya, yaitu P untuk
X bar itu lebih besar dari 136,5, sama dengan P di mana Z itu lebih besar dari 1,76, di mana 1 kurang P atau probabilitasnya di sini, dan untuk Z itu lebih kecil atau sama dengan 1,76. Nah, nilainya tadi untuk probabilitasnya dari tabel distribusi normal kumulatif Z itu sebesar 0,9608, maka setelah itu tinggal kita kurangkan 1 kurang 0,9608, maka didapatkanlah nilainya sebesar 0,0392. Jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza yang kecepatan rata-ratanya itu melebihi 136,5 km per jam itu adalah 0,0392 atau 3,92%. Jadi dalam hal ini ada sekitar 4 mobil ya, jadi kita bulatkan saja yang 3,92% itu menjadi 4%. Jadi dari 100 mobil tadi ada 4% yang memiliki kecepatan itu yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Jadi ada 4 mobil ya yang punya kecepatan di atas itu. Nah, yang di bawah daripada kecepatan 136,5 km per jam itu, jadi tinggal yang sisanya dari tadi yang 100 mobil ya, jadi 100 kurang 4 didapatkanlah 96 mobil yang kecepatannya itu di bawah 136,5 km per jam ya. Jadi cara menentukannya seperti itu ya. Oke, supaya kalian lebih mengerti lagi tentang pembahasan materi kita tadi, itu saya berikan contoh soal ya. Jadi mana di sini untuk soal latihan pertama ada 3 nomor ya. Jadi untuk yang nomor pertama itu jadi contoh kasusnya sama seperti di atas. Jadi untuk nomor 1 itu apabila diketahui jumlah sampel itu 150 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian, di mana untuk distribusi kecepatan maksimum dari 2000 motor mempunyai rata-rata 80 km per jam dengan simpangan baku sebesar 50 km per jam. Tentukanlah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 motor yang rata-ratanya kurang dari 85 km per jam. Jadi yang ditanyakan itu adalah kemungkinan ya sepeda motor yang kecepatan maksimumnya itu melebihi berapa tadi ya, 50 km per jam. 85 km per jam ya. Jadi itu untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 ini itu misalnya diketahui jumlah sampel 180 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian, di mana distribusi kecepatan maksimum dari 2000 motor itu mempunyai rata-rata 60 km per jam dengan simpangan baku sebesar 50 km per jam. Maka tentukanlah berapa kemungkinan atau probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 180 motor yang rata-ratanya itu kurang dari 70 km per jam ya. Jadi di sini yang menjadi sampelnya itu adalah 180 motor, itu N kecil. Kemudian yang menjadi N besarnya di sini adalah populasinya sebesar 2000 motor. Kemudian simpangan bakunya atau sigma X-nya di sini adalah 50 km per jam. Sedangkan mu X barnya itu adalah 60 km per jam. Maka tentukanlah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari sampelnya tadi 180 motor yang rata-ratanya kurang dari 70 km per jam. Nah, setelah itu nanti kalian bisa buat kesimpulan. Jadi kalian nanti dapatkan jumlah motor yang kecepatan rata-ratanya itu kurang dari 70 km per jam. Setelah itu kalian kurangkan dengan sisanya. Jadi sisanya nanti dari 180 motor tadi itu kalian juga akan dapatkan jumlah motor yang kecepatannya di atas dari 70 km per jam, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu apabila diketahui jumlah sampel 210 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian,
di mana distribusi kecepatan maksimum dari 2000 motor itu mempunyai rata-rata 75 km per jam dengan simpangan baku sebesar 50 km per jam. Maka tentukanlah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 180 motor yang kecepatannya itu di atas 76 km per jam ya. Jadi di sini ini berbeda dari yang nomor 1 dengan nomor 2. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 2 tadi yang ditanyakan itu adalah yang kecepatannya kurang dari. Sementara untuk yang nomor 3 ini yang ditanyakan adalah yang kecepatannya lebih dari 76 km per jam. Di sini sudah diketahui bahwa jumlah motor itu ada 210 yang menjadi sampelnya, jadi N kecilnya adalah 210. Kemudian yang menjadi N besar jumlah populasi adalah 2000 motor. Kemudian simpangan baku atau sigma X barnya itu adalah 50 km per jam dan mu X barnya itu adalah 75 km per jam. Nah, setelah kalian dapatkan nanti Z, kalian sudah dapatkan nilai Z-nya nanti, kalian bisa cari probabilitasnya pada tabel ya, seperti itu. Oke, jadi untuk soal latihan kedua itu hampir sama dengan yang di atas, cuma ada perbedaan di sini. Kalau yang untuk soal latihan 2 ini populasinya tidak diketahui. Jadi nanti kalian menggunakan persamaan yang tidak terbatas ya. Jadi tadi yang populasi tidak terbatas untuk sigma X barnya, kalian gunakan yang itu, bukan yang menggunakan populasi terbatas, karena di sini jumlah populasinya itu tidak diketahui. Jadi misalnya untuk yang nomor 1 di sini, di mana diketahui jumlah sampelnya itu adalah 150 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian, di mana untuk distribusi kecepatan maksimum dari semua motor yang mempunyai rata-rata 60 km per jam dengan simpangan baku sebesar 55 km per jam. Maka tentukanlah berapa probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 motor yang kecepatannya itu kurang dari 67 km per jam. Jadi yang diketahui di sini hanya sampelnya sebesar 150 motor, sementara jumlah populasinya itu tidak diketahui. Jadi nanti kalian gunakan untuk mencari sigma X barnya itu yang tidak terbatas karena jumlah populasinya tidak diketahui. Kemudian untuk yang simpangan bakunya itu sebesar 55 km per jam. Kemudian mu X-nya di sini adalah 60 km per jam. Maka tentukanlah probabilitas atau P-nya untuk yang jumlah motor dari 150 motor tadi yang kecepatannya kurang dari 67 km per jam. Nah, setelah kalian dapatkan nanti jumlah motor yang kecepatannya kurang dari 67 km per jam, kalian tinggal hitung sisanya dari 150 motor tadi untuk mendapatkan jumlah motor yang kecepatannya di atas dari 67 km per jam ya. Jadi itu untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, apabila diketahui jumlah sampel ada 130 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian, di mana untuk distribusi kecepatan maksimum dari motor itu mempunyai rata-rata 60 km per jam dengan simpangan baku sebesar 55 km per jam, maka tentukanlah probabilitas atau kemungkinan kecepatan maksimum rata-rata dari 130 motor yang rata-ratanya itu kurang dari 70 km per jam. Jadi untuk yang kasus nomor 2 ini itu sama dengan yang pertama, di mana jumlah populasinya juga tidak terbatas karena di situ kita tidak ketahui jumlah populasinya. Yang diketahui di situ hanya jumlah sampelnya sebesar 130 motor. Jadi kalian untuk mencari sigma X barnya nanti kalian gunakan juga yang yang populasi tidak terbatas, yang tidak menggunakan jumlah populasi untuk persamaannya di situ. Nah, untuk simpangan bakunya itu diketahui sebesar 55 km per jam dan untuk mu X-nya itu 60 km per jam. Nah, setelah itu nanti kalian cari nilai Z dari distribusi kumulatif nilai Z untuk mendapatkan jumlah motor yang kecepatannya itu kurang dari 70 km per jam. Nah, setelah kalian dapatkan nanti
probabilitasnya di situ, kalian tinggal cari sisanya dari jumlah motor sebesar 130 motor yang kecepatannya di atas 70 km per jam, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ini sama juga untuk yang nomor 1 dengan nomor 2. Cuma yang di sini yang mau ditanyakan untuk nomor 3 adalah yang kecepatannya di atas, sementara yang nomor 1 dengan nomor 2 itu yang kecepatannya di bawah, ya, di bawah rata-rata. Nah, misalnya kita asumsikan di sini bahwa jumlah sampelnya itu adalah 270 motor yang dipilih secara acak tanpa pengembalian, di mana untuk distribusi kecepatan maksimum dari motor yang mempunyai rata-rata 57 km per jam. Untuk simpangan bakunya itu sebesar 55 km per jam. Maka tentukanlah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 270 motor yang rata-ratanya itu melebihi 66 km per jam. Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang kecepatannya di atas 66 km per jam. Ya, di sini kalau kita lihat bahwa jumlah sampelnya atau N kecilnya di sini adalah 270 motor. Kemudian untuk simpangan bakunya 55 km per jam. Kemudian untuk yang mu X-nya 57 km per jam. Untuk persamaannya nanti untuk mencari sigma X bar-nya itu kalian juga gunakan populasi tidak terbatas karena di sini jumlah populasinya atau N besarnya tidak diketahui. Sementara jadi di sini dari 270 motor yang menjadi sampel yang ditanyakan adalah yang kecepatannya itu di atas 66 km per jam. Nah, setelah kalian dapatkan nanti nilai Z, kalian bisa cari di distribusi kumulatif nilai Z. Setelah kalian dapatkan nanti nilai probabilitasnya, kalian bisa dapatkan nilai persentasenya dari jumlah motor yang kecepatannya melebihi 66 km per jam. Nah, setelah kalian dapatkan itu, kalian buat lagi kesimpulan tentang jumlah sisanya yang merupakan jumlah motor yang kecepatannya kurang dari 66 km per jam, ya, seperti itu. Tadi pembahasan kita tentang distribusi sampling rata-rata, ya. Jadi Bapak harap kalian mengerti dan bisa paham tentang apa yang Bapak jelaskan. Jadi dengan saya memberikan beberapa soal latihan, jadi ada 6 secara keseluruhan soal latihan, kalian bisa paham tentang penggunaan distribusi sampling rata-rata, terutama untuk rumusnya tadi di sini. Ya, seperti itu. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup untuk hari ini dengan ucapan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.